Halo para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada. TNI kembali pakai istilah OPM, Polri masih sebut KKB. Kebijakan saling bertentangan, masyarakat Papua jadi korban. Sikap pemerintah Indonesia yang tidak mampu menemukan penyelesaian konflik dan akhirnya menimbulkan korban sipil, diduga tercermin dari perbedaan TNI dan Polri dalam penggunaan istilah pro kemerdekaan Papua. Permasalahan ini bermula ketika Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto kembali memilih menggunakan sebutan Organisasi Papua Merdeka atau OPM dalam surat telegram tertanggal 5 April 2024. Surat tersebut baru diumumkan pada Rabu 10 April 2024. TNI memutuskan untuk berhenti menyebut gerakan pro kemerdekaan Papua sebagai kelompok separatis teroris atau KST. Hingga saat ini, Polri masih menyebut kelompok tersebut sebagai kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Ini persoalan kebijakan yang saling bertentangan, yang nanti mengorbankan tidak hanya masyarakat Papua tapi juga anggota kepolisian, TNI dan organisasi kemanusiaan di lapangan, kata Budi Hermawan, pengamat dan penulis buku Torture and Peace Building in Indonesia, The Case of Papua. Selaku Direktur Sekretariat Fransiskan Papua untuk Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC), sebuah organisasi gereja Katolik yang terlibat dalam advokasi, Yuliana Langowuyo sependapat dengan pernyataan Budi. Yuliana mengatakan kepada BBC News Indonesia, kita perlu kejelasan untuk meminimalisir jatuhnya korban di kalangan warga sipil. Perlu ada status yang jelas agar masyarakat sipil benar-benar aman. Di tengah ketidakjelasan ini, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM Sebi Sambom menegaskan bahwa apapun dampak keputusan itu terhadap tindakan TNI di lapangan, mereka tetap siap bertempur. Apa pengaruh keputusan TNI terhadap tindakan militer di lapangan? Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal TNI Nugraha Gumilar menjelaskan, TNI memilih menyebut kelompok ini sebagai OPM karena memiliki struktur organisasi tersendiri dan filosofi yang berusaha memisahkan diri dari Indonesia. Statusnya bukan lagi penjahat karena statusnya sudah menjadi tentara yang punya tujuan politik sendiri, kata Nugraha kepada BBC News Indonesia. Beliau sendiri menyebutnya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka. Anggota OPM yang melakukan perlawanan menggunakan senjata pun dapat dianggap sebagai kombatan, lanjut Nugraha. Ia mengklaim bahwa berdasarkan hukum humaniter internasional atau IHL, kombatan yang terlibat dalam perang posisinya sah sebagai sasaran penyerangan. Dengan begitu diharapkan prajurit kita di lapangan tidak ragu-ragu lagi, kata Nugraha. Kalau dihadapkan sebagai kombatan, personel TNI mampu mengambil tindakan tegas. Sebenarnya tujuannya adalah untuk menghilangkan ambiguitas di lapangan. Selain itu, kita harus mempertahankan militer kita. Jangan menunggu untuk bertindak sampai malah menjadi korban. Meski demikian, peneliti ahli utama dan profesor riset tim kajian Papua dari BRIN, Cahyo Pamungkas, menganggap dasar pemikiran ini kurang tepat karena hukum humaniter internasional hanya berlaku dalam status berperang.
Hingga saat ini menurut Cahyo, tidak ada deklarasi resmi dari pemerintah yang menyatakan bahwa Indonesia berperang melawan TPNPB OPM. Atas dasar itu, tambahnya, operasi yang dilakukan pemerintah di Papua saat ini seharusnya hanya berdasarkan tujuan penegakan hukum, bukan perang. Tidak bisa, karena statusnya adalah operasi penegakan hukum, maka prosedurnya harus mengikuti proses menangkap dan mengadili kriminal, tutur Cahyo. Di sisi lain, Polri juga sempat saat ini masih memperlakukan TPNPB sebagai KKB. Ketua Satgas Humas Operasi Perdamaian Karten AKBP Pol Bayu Suseno dikutip beberapa media menyatakan Polri masih menggunakan istilah KKB hingga saat ini. Namun pimpinan Polri belum memberikan perintah apapun terkait perubahan nomenklatur tersebut. Saat dimintai konfirmasi, Bayu Suseno enggan menjawab saat didekati BBC News Indonesia. TNI Polri berebut klaim. Cahyo memandang perbedaan ini sejatinya hanya masalah perubahan klaim antara TNI Polri yang sudah berlangsung sejak lama. Sebenarnya itu perebutan klaim siapa yang paling depan atau siapa yang paling bertanggung jawab untuk menghadapi kelompok bersenjata ini, kata Cahyo. Dia kemudian menjabarkan bahwa jika satu operasi diberi label penegakan hukum, maka kepolisianlah yang menjadi ujung tombak di lapangan, disokong oleh TNI di belakangnya. Namun ketika menghadapi satu kelompok berideologi separatisme terorganisasi, TNI yang berada di garda depan. Di tengah ketidakjelasan ini, juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, menyatakan kelompoknya tak peduli operasi atau metode apapun yang digunakan di lapangan. Ia menekankan bahwa sejak pertengahan tahun 1960-an, organisasi-organisasi pro kemerdekaan di Papua sudah terbiasa menentang pemerintahan yang berbeda dengan menggunakan segala taktik yang ada. Sejak tahun 1960-an mereka telah melakukan operasi apapun yang mereka lakukan. Jadi kami sangat siap, kata Sebi Sambon kepada BBC News Indonesia. Operasi apalagi yang kamu pikirkan? Itu tidak relevan karena kami adalah pemilik negara. Kami hanya perlu menunggu dan melihat apa yang mereka putuskan. Kami bukan perampok atau pencuri. Cahyo khawatir disparitas cara pandang TNI dan Polri dapat menimbulkan salah paham bila timbul perselisihan di lapangan karena tetap eksisnya TPNPB OPM. Namun Mayor Jenderal TNI Nugraha menegaskan TNI dan Polri akan tetap kuat dalam menjalankan operasi. Polri menjalankan tugas Kamtibmas, kita menjalankan tugas pertahanan dan keamanan, kata Nugraha. Kami solid bersama Polri di lapangan sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Namun pengamat Budi Hermawan dari Papua menilai kesenjangan ini bisa menimbulkan ketidakpastian tidak hanya di kalangan polisi di lapangan, tapi juga di kalangan pejabat tinggi negara. Selain itu juga terjadi kesimpangsiuran karena keputusannya bertentangan antara Kapolri dan Panglima TNI. Kemudian masih ada keputusan Presiden tentang otonomi khusus Papua yang dikendalikan oleh Wakil Presiden, kata Budi. Di mana Presiden? Budi menganggap ketidakjelasan situasi ini mencerminkan Indonesia masih belum mampu merumuskan kebijakan di Papua. Ini satu konfirmasi bahwa sampai hari ini pemerintah tidak mampu merumuskan satu kebijakan terhadap Papua yang jelas, ucapnya. Ia kemudian menyoroti kejanggalan pemberian label OPM oleh TNI. Menurutnya, penetapan status itu merupakan kebijakan politik yang seharusnya diambil Presiden
bukan TNI. Menurut Undang-Undang TNI, sebuah kebijakan militer itu adalah kebijakan politik. Jadi keputusan terhadap Papua harus dikeluarkan oleh Presiden melalui Perpres, ujar dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara itu. Isu ini sebenarnya sudah pernah digaungkan anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin dalam rapat dengar pendapat dengan TNI pada Januari 2023. Saat itu TB Hasanuddin memprotes dasar hukum operasi militer di Papua yang disebutnya tidak jelas. Perpres yang dijanjikan sejak 2 tahun sebelumnya tak kunjung keluar. Padahal perintah presiden itu penting untuk teknis di lapangan. Kalau perpres diturunkan, jelas nanti bagaimana pelibatan TNI di sana, ucap Hasanuddin seperti dikutip Kompas.com. Selama perpres itu tidak ada, sulit untuk menentukan bentuk-bentuk operasinya seperti apa. Apakah operasi intelijen, operasi teritorial, atau operasi tempur? Kan macam-macamnya ada. Budi pun mendesak presiden untuk segera menentukan payung hukum yang jelas. Ini persoalan kebijakan yang saling bertentangan, yang nanti mengorbankan tidak hanya masyarakat Papua di lapangan, tapi juga anggota kepolisian, anggota TNI dan keluarganya, dan organisasi-organisasi kemanusiaan di lapangan, tutur Budi. Masyarakat jadi korban. Direktur Sekretariat Fransiskan Papua untuk Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC), sebuah organisasi gereja Katolik yang bergerak di bidang advokasi, Yuliana Langowuyo juga menyuarakan keprihatinan serupa. Yuliana berkeras agar pengumuman resmi mengenai status Papua segera dikeluarkan pemerintah. Juga akan ada peraturan terkait yang berkaitan dengan perlindungan warga sipil jika deklarasi perang telah dibuat. Ini akan menjadi masalah besar jika tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah Indonesia bahwa sedang terjadi situasi perang di Papua, sehingga tidak dilakukan tindakan untuk melindungi warga sipil, kata Yuliana kepada BBC News Indonesia. Warga sipil yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan organisasi Papua Merdeka juga bisa menjadi korban kedua belah pihak karena tidak ada langkah untuk melindungi warga sipil. Menurut Yuliana, masyarakat Papua sendiri sekarang hidup dalam stigma dan dilema di mana nyawa menjadi taruhannya. Masyarakat ini kan mereka dekat dengan tentara, tidak boleh salah karena nanti yang TPNPB akan datang dan bilang kalian mata-mata TNI atau kalian mata-mata militer Indonesia, tutur Yuliana. Namun kalau mereka menutup mata atau membatasi diri untuk tidak melakukan komunikasi dengan militer Indonesia akan memberikan cap kepada mereka bahwa mereka adalah simpatisan atau informan untuk TPNP. Yuliana lantas mengambil contoh tragedi petugas gereja di Paroki Gereja Katolik Santo Mikael Bilogai, Rufinus Tigau, yang tewas ditembak aparat gabungan TNI Polri di Intan Jaya, Papua pada 2020. Pastor-pastor kami mendapat stigma seperti peristiwa 2019 di Pegunungan Tengah sana yang katekis kami ditembak itu. Rufinus Tigau itu mati itu kan karena stigma, katanya. Urgensi resolusi konflik. Jika permasalahan di Papua tidak diselesaikan secara tuntas melalui penyelesaian konflik, dikhawatirkan masyarakat akan terus-menerus hidup dalam teror. Adriana Elizabeth, peneliti Jaringan Perdamaian Papua JDP, menilai penyelesaian konflik sangat penting, apalagi TNI menyebut TPNPB OPM sebagai OPM. Adriana menyatakan persoalan OPM yang merupakan gerakan pro kemerdekaan Papua sendiri sebenarnya terbagi menjadi 3 sayap.
Salah satunya adalah organisasi mirip TPNPB yang berperang dengan kekuatan bersenjata. Di sisi lain, ada pula yang melakukan perlawanan melalui kegiatan non-kekerasan dan diplomasi internasional. Salah satu gerakan tersebut adalah United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Ada 3 organ dan masing-masing organ bergerak berbeda, sehingga tekniknya harus berbeda. Mereka benar-benar tidak bisa bersatu. Jadi bagaimana jika Anda bertanya, itu adalah kelompok politik bersenjata? Itu harus dilakukan dengan negosiasi politik. Dia telah menyatakan, kalau disatukan, jika penyelesaian konflik tidak dirancang khusus untuk Papua, menurut saya tidak akan menyelesaikan masalah tapi hanya menambah pekerjaan rumah. Senada dengan Adriana Socrates Yoman, Presiden West Papua Baptist Churches Fellowship, mengatakan bahwa resolusi konflik adalah satu-satunya cara untuk mengatasi permasalahan di Papua. Landasannya adalah selesaikan dulu 4 itu, bukan mengembalikan nama OPM dan sebagainya. Kata Socrates, harus ada resolusi konflik dan harus dibangun berdasarkan temuan LIPI 4 akar permasalahan. Socrates mengutip laporan LIPI tahun 2009 yang menguraikan 4 penyebab utama permasalahan Papua. Yang pertama adalah soal penggabungan politik dan sejarah Papua ke dalam Indonesia. Kedua, sejak operasi militer dimulai pada tahun 1965, telah terjadi pertumpahan darah dan pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Ketiga, rasa marginalisasi dan prasangka akibat tidak dilibatkannya masyarakat Papua dalam rencana pengembangan lahan. Terakhir, akses dan perekonomian lokal bukanlah satu-satunya faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya pertumbuhan di Papua. Pendidikan dan kesehatan juga memegang peranan penting. Socrates mengklaim bahwa wacana pemerintah saat ini belum menyentuh penyelesaian konflik secara komprehensif, namun lebih membahas permasalahan terkait pembangunan. Apakah setiap perkembangan merupakan perbaikan? Tidak. Itu adalah pembangunan yang seperti halnya di provinsi lain, merupakan tugas dan tanggung jawab negara dan pemerintah. Papua perlu menyelesaikan perselisihan, itu yang membedakannya, jelasnya. Demikian para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, terima kasih telah menonton videonya sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi Anda. Apabila ada kritik dan saran yang membangun, silahkan untuk mengisi pada kolom komentar yang telah disediakan.